Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa. Kali ini kita akan membicarakan banyak tentang after sales service. Apa itu? Nah, kita akan berbicara banyak tentang keluarga tentunya. Bagaimana seseorang yang sudah berkomitmen begitu rupa di dalam pernikahan mereka, tetapi berjalannya waktu seiring dengan semuanya terjadi, tidak mudah itu dijalani bersama. Ada komitmen baru yang terus harus dibuat oleh pasangan-pasangan tentunya. Nah, kita siapkan hati kita mari masuk di dalam satu pujian ini menceritakan tentang komitmen yang indah satu keluarga yang dipersatukan di dalam Tuhan, dan keluarga itu betul-betul mengakar kuat di dalam Tuhan sehingga rumah seisinya itu betul-betul mau dan rindu terus setia dipakai oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama keluarga. Kami datang di hadirat dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
demikian yang betul-betul menggugah setiap keluarga tentunya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami dianugerahi keluarga yang betul-betul mengasihi Tuhan. Memang keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi kami mau belajar terus menjadi keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang betul-betul menyerupai Kristus, keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala di rumah tangga kami masing-masing. Berkati selama kami berproses untuk mencapai itu semua, dan berkati khususnya malam ini biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang kemudian juga membuka hati kami, pikiran kami. Jikalau kami ada kedapatan kurang, Engkau yang tegur. Jikalau kami kedapatan salah, Engkau yang perbaiki. Jikalau kemudian kami kurang, Engkau yang mendidik kami. Karena itu adalah kegunaan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk renungan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah juga yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan perhatikanlah apa yang dikatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah itu tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita itu bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang membaca, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Tadi saya sempat berbicara tentang judulnya After Sales Service. Saudara yang punya motor, saudara yang punya mobil pasti tidak asing dengan kata-kata ini. Artinya ketika kita membeli sesuatu, baik itu mobil maupun motor, kemudian salesnya itu akan kemudian membicarakan bagian ini, bahwa purna jualnya itu akan berlangsung dengan baik, itu katanya. Ya, artinya akan disediakan spare part-nya, akan disediakan juga tempat-tempat yang bisa terjangkau sesuai dengan tempat tinggal kita, lalu kemudian budgeting-nya juga nggak mahal, reaching out-nya oke. Terus kemudian kalau ngomongin tentang kemudahannya, semuanya dimudahkan, ya. Dan sebanyak segudang servis-servis yang lain. Saudara, tentunya ini menarik ya. Jadi kalau kemudian kita akan mencoba untuk membeli motor atau mobil itu, kemudian dengar cerita seperti ini akan lebih, kemudian akan ada semangat atau komitmen atau bahkan mungkin keinginan yang kuat untuk membeli barang itu. Nah, kalau kita menjumpai bagian firman Tuhan ini sedang membicarakan tentang sosok panggilan orang percaya, di mana setiap kita dituntut untuk mengikuti panggilan untuk ikut menderita. Ini nggak gampang. Nah,
sebelum mencapai atau membicarakan bagian itu, saya sedikit singgung, saudara. Kalau kemudian tadi bicara tentang after sale service, bicara tentang satu produk. Nah, kita membicarakan apa kaitannya Pak Antoni dengan yang namanya keluarga. Saudara yang sekarang ini sudah berkeluarga sekian lama, sekian tahun, pertanyaannya sama sih. Kalau meminjam tentang perumpamaan produk tadi dengan pernikahan saudara, meskipun itu tidak di dalam kapasitas yang sama tentunya, saya ingin bertanya apakah Bapak Ibu Saudara ketika pertama kali meminang, baik itu dengan janji-janji yang indah tentunya, ketika dua orang dipertemukan, lalu kemudian mendeklarkan masing-masing komitmen, kira-kira semuanya itu memang berlangsung dengan baik dan indah. Orang lebih rela untuk mengeluarkan berjuta-juta, bermiliar-miliar untuk mengadakan satu pernikahan atau pesta pernikahan di dalam satu momen, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebetulnya pernikahan itu tidak hanya berlangsung one day saja, saudara. Tetapi itu akan berlangsung seterusnya, dan kalau kita mengakui tentang pernikahan Kristen, itu berlangsung seumur hidup karena komitmennya sampai maut memisahkan. Jadi kalau kemudian kita membicarakan tentang pernikahan setelah dilangsungkan akad, janji nikah, dan lain sebagainya, dan kemudian di-launching lah istilahnya produk pernikahan saudara. Pertanyaannya apakah after sales-nya itu saudara pahami dengan baik? Karena ini tentunya menjadi bagian penting di dalam saudara memahami tentang bentukan keluarga. Nah, sampai di sana saudara, saya akan mencoba melihat pemahaman saudara di dalam relasi berkeluarga. Jikalau Kristus itu dikenal sebagai mempelai laki-laki, maka saudara dan saya sebagai jemaat dikenal sebagai mempelai perempuannya. Kalau kemudian saudara melihat bagian ini bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu berkomitmen, artinya ada satu akad yang disepakati di sana, saudara akan melihat bagian itu sebagai bagian yang penting. Ada janji di sana ketika kita mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Allah yang selama ini saudara sembah, yang selama ini saudara kemudian imani dan yakini sebagai penyelamat hidup saudara. Pertanyaannya apakah akad yang seperti itu berlangsung seumur hidup akan dapat stabil komitmen itu? Rasanya nggak gampang, bukan? Saya punya mobil, ya selama ini tidak ada masalah krusial. Yang ada ganti oli, kerusakan-kerusakan kecil, paling nabrak bentur sana sini sedikit-sedikit, dan itu kemudian bisa dikerjakan. Ya, kalau kemudian saya bilang sama bengkel, ini ditunda dulu ya, apakah bisa karena saya keuangannya agak terbatas di bulan ini. Oke, enggak masalah, mungkin bulan depan masih oke, masih bisa berjalan dengan baik. Saudara, itu hal-hal komitmen yang kemudian kita bangun bersama dengan apa yang kita miliki, dengan mobil kita, saudara. Tetapi istri atau suami atau anak-anak itu bukan produk barang, saudara. Yang kemudian kita mungkin bisa tunda ketika ada masalah, yang kita mungkin akan bisa kemudian menggampangkan persoalan-persoalan itu, enggak, saudara. Akan ada banyak dinamika iman terjadi di sana, akan ada persoalan-persoalan bertubi-tubi datang, dan saya kemarin barusan juga dimintain tolong untuk melepas atau melarung abu, saudara ya. Ya, melarung abu itu ada banyak versi, saudara ya. Urutan-urutannya dan lain sebagainya. Saya tidak sedang menganggap bahwa itu krusial untuk diperhatikan, saya tidak. Saya katakan bahwa kalau di dalam Kristen tidak ada urutan-urutan apapun juga, tetapi yang penting kita menyampaikan ataupun melepas abu yang dikasihi itu kembali debu menjadi debu dan lain sebagainya. Saya tidak membicarakan bagian itunya. Saya sedang membicarakan tentang ada sosok istri
yang kemudian di sana dia ditinggalkan suami yang dikasihi, yang selama 4 tahun ini merantau di Bali bersama dengan anak-anak, yang kemudian pandemi ini berlangsung, suami terpapar dan kemudian akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, pemahaman saya yang dangkal ketika berjumpa dengan sosok ibu ini, saya nggak tahu pergumulannya seperti apa. Tetapi dari air mata yang keluar, dari cerita-ceritanya dia, saya menangkap betul bahwa ada harga yang mahal yang harus ditanggung. Ada harga yang mahal yang harus dibayar after sale service itu. Setelah mereka menikah akan ada banyak goncangan-goncangan hidup itu yang bisa membuat kita itu kembali untuk diperhadapkan pada komitmen kuat kita. Apakah dia itu suami saya, apakah dia istri saya, apakah kami ini mampu untuk kemudian menghidupi anak-anak, mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Saudara, ini gak gampang. Jadi membicarakan bagian-bagian itu saja membuat kita pusing, saudara. Sampai-sampai saya melihat ibu ini dan berkata dengan air matanya, saya melihat, oh Tuhan, ini sesuatu yang betul-betul gak bisa dipahami dengan kata-kata. Saya cuma hanya bisa berkata, karena situasi pandemi saya nggak bisa touching ibu ini, tidak bisa bersalaman juga. Saya katakan ibu saya betul-betul merasakan apa yang ibu rasakan. Meskipun saya belum berkeluarga, tetapi saya merasakan betapa keterhilangan itu amat sangat. Saudara, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Nah, dinamika seperti apa yang sedang Bapak Ibu alami saya nggak tahu, tetapi satu hal yang pasti firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius, sebab itu jadilah kuat oleh karena kasih karunia Kristus. Saudara dan saya yang sudah lahir baru, meskipun saudara itu sekarang ini sedang berkeluarga, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, termasuk di dalam kelompok usia pasutri muda, atau saudara sekarang ini berada di kelompok pasutri yang sudah senior karena saudara memiliki anak sudah remaja atau yang pemuda atau yang sudah menikah sekalipun, saudara dinasehati dengan nasihat yang sama, jadilah kuat di dalam kasih karunia Kristus. Jadi kalau kita ini kuat, maka anak-anak kita, penerus kita juga kuat. Kalau kita kuat, pasangan hidup kita juga kuat. Kalau kita kuat, maka pasangan-pasangan yang lain yang ada di seputar saudara juga kuat. Saudara, itu intinya. Jadi, jadilah kuat itu berarti saudara menularkan keyakinan saudara di dalam hidup kasih karunia Kristus itu, supaya saudara bukan hanya menikmati kasih karunia Kristus itu sendirian, ayat yang kedua jelas, maka kemudian saudara harus mengajarkannya, menularkannya, dan bahkan juga saudara harus mampu untuk mempercayakan kepada generasi berikutnya atau orang-orang yang di sekeliling saudara tentang keyakinan dan kekuatan saudara di dalam Kristus itu menghadapi persoalan ini. Sehingga saudara, kalau saudara itu dipanggil menderita, sama seperti yang dialami oleh ibu tadi yang saya cerita. Dia diajak sama suami dan keluarga yang lain untuk merantau, untuk memperjuangkan kehidupan, tetapi berjalan 4 tahun, kepala keluarga dipanggil oleh Tuhan. Yang membuat mereka harus kembali ke titik awal lagi. Mereka harus kembali kampung halaman. Saudara, saya nggak tahu perjuangan hidup seperti apa, kesulitan hidup seperti apa yang saudara akan alami bersama. Tetapi panggilan untuk ikut menderita itu penting, saudara. Jadi kita tidak sedang ngomong tentang hal yang enak-enak saja di dalam pernikahan. Tetapi juga hal-hal yang betul-betul saudara harus tough di sana. Saudara harus berjuang bersama. Kita harus bersama berjuang, saudara. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak yang ada di sekelilingmu. Nak, kita harus berjuang. Pah, kita harus berjuang. Mah, kita harus berjuang. Berjuang untuk menderita dan di dalam penderitaan, karena sesungguhnya ada Kristus yang senantiasa menguatkan saudara. Nah, kata menguatkan ini menjadi penting. Ada 3 parabel, ada
perumpamaan tokoh di sana, satu seorang prajurit, dua seorang olahragawan, dan tiga seorang petani. Bagaimana mereka itu kemudian dikatakan kalau prajurit itu sedang berjuang, dia tidak bisa mementingkan diri sendiri soal penghidupannya, dia tidak bisa selfish. Saudara sebagai bagian dari keluarga ketika berjuang di dalam banyak hal, saudara juga nggak boleh selfish. Ini adalah kepentinganku, ini untukku. Ini adalah uangnya laki-laki, itu uangnya perempuan, nggak ada lagi saudara. Saudara di dalam Tuhan harus bersama-sama berjuang karena kepala saudara itu adalah Kristus. Saudara harus tunduk di sana, saudara harus saling menghormati satu dengan yang lain. Saudara saling mengasihi satu yang lain, bukan berarti kepala itu akan kemudian seenak-enaknya untuk kemudian berbuat banyak hal, bukan juga. Ataupun sosok istri yang kemudian tidak lagi mau menghormati suami karena suaminya nggak layak untuk dihormati, bukan. Karena di dalam banyak hal Petrus mengungkapkan bahwasannya setiap istri yang baik, yang takut Tuhan tetap menghormati suami. Apapun kondisinya. Saudara, artinya ini yang menjadi tanggap darurat kita. Kalau kita itu ketika masuki jenjang pernikahan, maka sebetulnya itu sedang memasuki arena perjuangan, saudara. Arena peperangan saudara yang lain. Jadi siapkanlah itu ketika berkomitmen bersama. Yang kedua, membicarakan tentang sosok olahragawan yang berkata bahwa seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota atau kejuaraan tertentu asal dia taat sama peraturan. Jadi Tuhan itu sedang menjanjikan banyak hal terhadap orang-orang yang dikasihinya, termasuk kehidupan kekal, termasuk juga akan ada banyak reward di sana dikatakan. Tetapi harus taat akan aturan main. Jadikan Alkitab firman Tuhan itu betul-betul sandaran hidup saudara, petunjuk dan kompas hidup saudara. Gak bisa enggak saudara. Jadi sebagai keluarga yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, yuk. Kalau saudara mau mengintrospeksi dan jujur, apakah saudara menempatkan Alkitab di atas segala-galanya? Yuk jujur. Kalau belum, yuk kita sama-sama bertobat, saudara. Yang ketiga, di situ dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya kalau saudara itu betul-betul tipe pekerja keras, menjaga komitmen, kekudusan, pernikahan, bahkan setia terus di dalam banyak hal mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya, maka sesungguhnya saudara, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil itu tidak mengkhianati usaha, maaf. Jadi Tuhan akan memberi yang baik dan yang terbaik kepada saudara. Saya nggak tahu kapan. Timing bisa berbeda. Jangan jadikan satu keluarga pattern bagi saudara, tetapi jadikan keluarga itu banyak hal itu pembelajaran-pembelajaran yang baik di sana. Saudara boleh belajar banyak. Karena sesungguhnya kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saudara jelas di sini dikatakan jika engkau dan aku mati di dalam Dia, maka kita akan hidup bersama dengan Dia. Jika saudara dan saya berkomitmen kuat menjadikan keluarga kita masing-masing itu mengandalkan Kristus, bahkan menjaga Kristus sebagai kepala, maka sesungguhnya kita hidup di sana bersama dengan Kristus. Jikalau kemudian saudara berkata bahwa aku ini terus bertekun dan mau bertekun di dalam segala banyak penderitaan, maka saudara bukan hanya itu saja, saudara akan dijanjikan engkau akan memerintah bersama-sama dengan Dia kelak. Ada reward yang besar. Keluarga-keluarga yang ideal, keluarga-keluarga yang jadi teladan itu akan memerintah bersama dengan Kristus. Mengajar banyak hal. Saudara siap dengan hal itu. Kita gumulkan sama-sama saudara. After sales service dalam pernikahan mahal banget. Dan saudara harus membayarnya dengan air mata, keringat, percucuran, atau bahkan mungkin dengan darah saudara dan nyawa. Karena sesungguhnya panggilan untuk menikah itu adalah saudara
dikehendaki untuk menikah sampai maut memisahkan. Selamat bergumul saudara di dalam pernikahan after service. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan untuk setiap poin-poin yang indah kami belajar. Bagaimana kami sebagai orang-orang yang terus disertai oleh Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Itu ternyata kami dipanggil bukan hanya mementingkan diri kami sendiri sebagai bagian dari anggota keluarga tertentu saja, tetapi kami harus menghormati satu dengan yang lain. Kami juga terus kemudian dipanggil sebagai sosok yang kemudian melihat jikalau kami tahu akan ada janji yang indah, akan ada reward yang indah itu, maka kami harus mengandalkan tentang kebenaran yang harus kami jalani, aturan main di dalam banyak hal yang gak boleh kami langgar dan kami lakukan semena-mena. Tuhan tolong kami, dan biarlah kerja keras kami, air mata kami, apapun yang kami alami sampai dengan hari ini sebagai keluarga, itu akan dibayar dengan lunas kelak ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang sudah senior pun, kami mau bawa kepada Tuhan. Berkati mereka, jadikan berkat bagi yang lain. Inilah seru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar nanti akan ada pokok-pokok doa berkait juga dengan kehidupan suami istri, kehidupan pasutri muda, kehidupan pasutri yang sudah senior. Bawalah itu di dalam doa saudara. Tuhan memberkati saudara.